Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai ori 212 berusia 194 hari setelah tanam. Kali ini, Mimin akan melakukan pemetikan yang ke-15. Pemetikan dilakukan pada pagi hari, di saat cuaca cerah, agar luka yang ditimbulkan akan segera kering dan terhindar dari penyakit. Panen cabai rawit bisa dilakukan setelah tanaman berumur 2,53 bulan setelah disemai. Petik cabai rawit bersama tangkainya agar percabangan atau tangkai tanaman tidak patah. Cabai rawit yang sudah terlalu tua atau terserang hama dan penyakit harus dipisahkan agar tidak tercampur dengan buah yang baik. Pada petikan ke-15 ini, Mimin mendapatkan bobot 3,6 kg dari 55 batang tanaman cabai. Dan untuk total bobot yang didapat sampai petikan ke-15 ini, sudah mendapatkan 34,7 kg. Untuk rata-rata tiap pohonnya, sudah memproduksi 630 gram untuk setiap pohon cabai. Kali ini kita akan membahas tentang inilah penyebab sulitnya mengatasi serangan jamur. Dilansir dari bumikita.id, beberapa kawan petani yang mulai putus asa tatkala tanamannya tak kunjung sembuh dari serangan jamur patogen. Padahal tak kurang-kurang disemprot fungisida secara rutin. Bahkan sudah beberapa merek dipakai dan dikombinasi. Apa ia palsu? Apa ia kualitasnya atau kandungan bahan aktifnya dikurangi? Saya rasa tidak. Saya percaya kawan-kawan petani ini cuma bergurau. Namun kenapa serangan jamur masih terus-menerus terjadi? Tentu ada sesuatu yang luput dari perhatian kita. Mari kita bahas dan luruskan ini bersama-sama di sini. Yang pertama, coba sejenak kita perhatikan tanaman yang masih sehat di kebun. Daunnya hijau, segar, dan mulus. Sekilas tanaman itu baik-baik saja dan akan aman-aman saja. Namun andai kata kita gunakan mikroskop untuk melihat bagian permukaan daun, mungkin Anda akan dapat melihat spora-spora berukuran mikron, yang merupakan benih fungi patogen menempel nyaman di permukaan daun. Spora-spora tersebut sedang dalam keadaan dorman atau tidur, karena kondisi permukaan di mana mereka menempel dan lingkungannya belum memungkinkan untuk berkecambar. Seperti biji-biji jagung yang tercecer di tanah yang masih kering, tidak akan berkecambar selama tanah masih kering dan tidak diberi pupuk. Ketika saatnya nanti kondisi lingkungannya sudah memungkinkan, spora-spora fungi tersebut akan pecah dorman, mengaktifkan haustorium atau akar yang menembus permukaan tanaman untuk menghisap nutrisi dari tanaman. Sejak itulah infeksi dimulai. Fungi tumbuh berkembang menginfeksi tanaman dan membajak nutrisi dari dalam tanaman. Pada titik tertentu perkembangan fungsi ini semakin tidak terkendali dan menimbulkan gejala dan dampak yang merusak sel-sel tanaman. Tingginya kelembaban udara-udara yang basah dan hangat dan faktor pH permukaan tanaman sangat membantu proses berkecambahnya spora fungi patogen. Kelembaban udara yang tinggi menyebabkan sel-sel tanaman menjadi turgid, sedangkan keasaman permukaan membuat dinding sel tanaman maupun cangkang spora fungi menjadi lunak. Spora lebih mudah menetas dan berkecambar, dan sel-sel tanaman yang melunak akan mudah ditembus oleh haustorium fungi. Kita bayangkan saja permukaan tanaman seperti tanah, sedangkan spora fungi adalah biji jagung. Ketika tanah basah dan lembab akan menjadi lunak dan biji jagung akan mudah berkecambah dan mengembangkan akar di dalam tanah untuk menghisap hara. Dari manakah asal lapisan asam pada permukaan tanaman? Bisa dari air hujan terutama yang turun di malam hari dan embun. Di daerah gunung berapi aktif, air hujan berpotensi mengandung asam sulfat atau sulfit. Di daerah pinggir pantai mengandung asam klorida HCl. Sedangkan di wilayah-wilayah yang banyak petir, terbentuk asam nitrat atau nitrit. Dan di perkotaan padat kendaraan asam karbonik, sehingga dikenal dengan istilah hujan asam, yang bagi sebagian orang sensitif sering membuat kepala terasa pusing ketika kehujanan.
Kalau hujan turun pada malam hari, esoknya senyawa asam berkolaborasi dengan karbon dan pencemar-pencemar yang ada di udara membentuk senyawa asam organik, plus debu-debu mikro yang melapisi permukaan daun tanaman. Seolah-olah permukaan tanaman jadi lahan subur bagi pertumbuhan spora jamur yang tadinya tak kasat mata. Tanaman adalah suatu kebun mikro bagi fungi patogen, di mana spora adalah benih yang tertanam. Permukaan tanaman adalah media tumbuhnya, dan fungi itu sendiri adalah tanamannya. Sedangkan tanaman yang lemah seperti tanah yang gembur dan subur bagi fungi, senyawa-senyawa asam adalah pupuk dasarnya.